Ruth kan nggak bisa Jangan jawab. dong. Jangan dibocorin dong. Jangan dibocorin. Nggak dia bisa jawab, Bang. Biarin aja udah biar. Wah, panik ya. Udah bubar. Gak apa-apa. Gue yang jawab. Karena itu, saya buka ya, Rima. Oke, oleh karena itu, mewakili saya pendeta HKBP, mewakili pendeta HKBP Resort Tebet, di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, membuka Parheheon Naposubulung HKBP Tebet tahun 2020 dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Silakan kembali kepada Rima. Oke, terima kasih ya Pendeta Mondro Shalom Naposobulung HKBP Tebet. Gimana kabar semuanya? Pasti penuh sukacita dong ya? Iya kan? Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Oke, Mazmur 71 ayat 5 sebagai subtemanya. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sekali lagi. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Nah saudara-saudara yang berbahagia, Tuhan menjadi pengharapan. Itu saya buat pertanyaan, apakah Tuhan menjadi pengharapan? Benarkah Apostle HKBP Tebet terus menjadikan Allah sebagai pengharapannya? Gitu ya. Kalau kita berani memilihnya tadi dari Nats, benarkah Apostle HKBP Tebet terus menjadikan Allah sebagai pengharapannya, atau hanya slogan, hanya di mulut, hanya karena ada kegiatan Parheheon? Saya pikir tidak ya, teman-teman semua. Bila Tuhan menjadi pengharapanmu, lalu apa yang menjadi responmu? Kan begitu. Atas kasih Tuhan Allah padaku, tak tiup sangkakala dan seruling seru dengan rebana, dan ku mainkan kecapi puji Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhanku,
Perheheon tidak sebatas kegiatan rutinitas setiap tahun, karena memang bulan-bulan ini di HKB Tebet perheheon semua ya. Ada perheheon remaja, Naposo Bulung, ini sekolah minggu sedang berjalan, anti amal lagi bulan November ya. Nah, apakah ini hanya supaya program berjalan? Ya, itu ya saudara-saudara, adik-adik sekalian. Apakah tujuan dari perheheon ini? Nah, ini harus sampai ini. Nah, saudaraku, perheheon tidaklah menjadi perheheon bila itu hanya kegiatan yang bersifat sementara. Perheheon itu berarti bersama-sama bangkit dalam pelayanan di tengah-tengah Naposo secara umum. Maka perheheon itu tidaklah menunjuk supaya rangkaian kegiatannya boleh tercapai semua. Pokoknya tercapai semualah. Ya, melalui si Tulus Nababan sudah menjadi ketua dan dia tadi memaparkan, apakah sebatas semua rangkaian kegiatan tercapai? Tidak juga, saudara-saudara. Aman ya. Banyak pergantian. Waduh. Oke, selamat Riri. Katanya Gimana tuh? Bang Ben nyumbang hadiah. Hadiah. Modem satu. Oh, siap. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti. Ada di era pandemi ini kalian pernah ngerasa nggak? Naposo tuh ada kegiatan apa ya? Kok kayaknya nggak pernah muncul lagi? Kok di era pandemi ini kayaknya sepi-sepi aja? Nah, kita sekarang muncul lagi. Kan kemarin-kemarin udah ada hype nih. Sekarang ada Parheon. Teman-teman kangen nggak sih sama Parheon? Manulang bawa parang yang gede Simbolon. Oke. Tasya Sitorus. Tasya Jawa Panjaitan, Manulang, Simbolon. Tiga ya? Iya, baru tiga. Baru tiga ya? Ayo, Nama tiga. BK Sinaga baru satu, Naibaho. Ayo kita Ayo mau 3 lagi kata Tasya, lalu dapat piring cantik nanti. yang paling banyak nih yang akan kita ambil. Hansen jawab. Simbolon, Pak Dede, Panjaitan. Hansen peserta nggak boleh. Tika, Oh iya, Hansen peserta nggak Paman, boleh. Panjaitan. Tika berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba dulu kaki. Tika. Buang aja ya? Ketika dijawab kan bisa. Hah? Gak bisa. Nggak bisa. Oke, ada lagi? Kita tunggu ya, hitungan berapa nih Bang? Nah, kita mau nyanyi lagu Mars NHKBP nih, kita mau undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdiri semua yuk, kita mau nyanyi lagu Mars NHKBP. Ya teman-teman, yang tahu lagunya nyanyinya harus semangat dong. Walaupun di rumah nyanyinya juga harus tetap semangat kan? Bersatu maju bersama pemuda Gereja Kristen Batak, semangatmu kobarkanlah, janganlah ada ketinggalan. Tuhan Yesus memimpinmu dan terangi jalanmu. Rahmat Tuhan bersamamu, kuatkanlah tekadmu. Kita menyanyi ayat 2 nih teman-teman. Nyanyi harus lebih semangat lagi ya. Ini lagunya versi bahasa Indonesia. Oke? Ayo Kak. Arahkan handai taulanmu mengikut salib Yesus Kristus. Gunakanlah kekuatanmu memikul salib tiap waktu. Kau terima kekuatannya yang tiada batasnya, hingga kita menerima upah sorga yang kekal. Berkati kami ya Tuhan, pemuda Gereja Kristen Batak. Jadikan kami ya Tuhan pewaris kerajaan surga. Berilah kami pengajar
Kawan Naposo Bulung, kali ini rangkaian pertama ya di pembukaan virtual NKB. Masih banyak rangkaian-rangkaian di kedepannya. Besok ada rilis podcast dan minggu depan masih kita lanjutkan, dan di penutupan di tanggal 11. Kiranya teman-teman atau kawan-kawan dari Naposo Bulung menikmati rangkaiannya. Semoga sukses juga kita rangkaian ini, dan selamat menikmati khususnya di quiz competition ya, nanti sore atau mungkin habis ibadah ini. Terima kasih kawan-kawan. Horas. Itu peresmiannya pendeta Mondo ya? Ya. Belum. Iya, siapa lagi kemarin? Manula. Si Mare. Si Mare. Manula pintu. Terkenalan ya, Guru. Ayo. Behind the scene kita lagi kerja sama semua kan? Iya, ketahuan. Contekan. Kok bisa dah? Terima kasih Rima. Ya, adik-adik sekalian, ada juga di sini orang tua kita yang ikut di Zoom dan juga di live streaming ya, YouTube. Demikian juga di Facebook mungkin ya, Tulus ya, dan juga di Instagram. Sebelum saya mewakili pendeta HKBP Resort Tebet membuka Parheon ini, ada satu hal yang saya sampaikan kepada kita semua secara khusus sebelum HKBP Tebet. Tahun ini menjadi Parheon yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun ini kita melakukan Parheon ini secara virtual. Dan sebenarnya adik-adik Naposo Bulung, ini dunia Anda. Ini bagian dari kehidupan Anda. Anda yang paling banyak menggunakan teknologi, Anda yang paling banyak menggunakan virtual sebenarnya dalam kegiatan, dalam berbagai hal. Dan walaupun ini karena COVID-19, marilah kita lihat ini sebagai bagian dari pertumbuhan Naposo Bulung untuk terus berkarya, walaupun kita menggunakan virtual dalam Parheon, tapi Amang yakin anak-anak Naposo semakin bangkit, gitu ya. Nah, mari tunjukkan kreativitasnya, mulai dari hari ini, besok, minggu depan, dan tanggal 11 sebagai acara puncak. Semuanya berjalan dengan baik, semua Naposo Bulung di week, bahkan beberapa teman-teman Naposo mungkin yang diundang dari beberapa gereja HKBP boleh bergabung untuk mensyukuri bahwa COVID-19 ini tidak membuat kita menjadi tidak bersemangat ya. Tetapi COVID-19 ini membuat kita semakin bersemangat, Parheon NHKBP boleh berjalan, dan saya kembali mengatakan ini dunia Anda. Ini kesempatan bagi Anda. Ayo, coba dijawab. Reksa pengen banget. Ini kenapa begini sih? Sabar.
di Lilianani Portibio alai dua tata oh Tuhanku marhobo doa di ngoluko hubototo takas panungguanmu diiring-iring adalah kopi saat di ujung bardalaku togu maafkan jonok tulambu togu maaf jonok tulambu Selama talk show kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan dipandu oleh narasumber kita, kita akan dipandu oleh moderator kita, dan ada 5 narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Untuk itu saya memperkenalkan moderator yang akan memimpin talk show kita pada hari ini. Moderator kita ini adalah Bang Ramos Romatwasi Jabat. Bang Ramos adalah seorang lulusan Master of Laws dari The George Washington University Law School di Washington DC pada tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Acara ini itu dibuat dalam rangka Pareheon, tapi memang kita di sini mau bicara tentang pendidikan. Pendidikan dalam artian bagaimana bisa membangun motivasi dan cita-cita, tidak hanya bagi Naposo, tapi juga bagi remaja, dan juga semoga bisa memberikan masukan bagi para orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya ke depan. Pembicara pertama, ini agak bergetar hati saya memperkenalkan pembicara-pembicara yang hadir saat ini, karena mereka semua masih muda-muda dan juga punya prestasi yang saya angkat tangan lah. Untuk yang pertama, boleh di-share screen juga CV-nya. Ada Bang Sandro Agassi Sitompul. Bro, apa kabar, Bro? Halo, kelihatan? Mukanya belum kelihatan nih, Sandro nih. Hah? Oh iya. Ada nggak? Gue belum bisa lihat muka Sandro. Ini dia, oke. Bro, masih di Jepang ya? Masih. Berarti udah berapa lama di Jepang nih? Sekarang berarti ya jalan tahun ketiga lah. Tahun ketiga? Itu PhD-nya kali 3 tahun? Iya benar 3 tahun kan? Di Jepang ya? Enggak dong, kan pulang pergi ya. Kalau misalnya total di kumulatif sih tahun ke-5 berarti. Tahun ke-5 ya. Udah tahu lah tentang Jepang luar dan dalam. Iya, kira-kira begitulah. Ya, jadi Bang Sandro ini memang dia lulusan ITB, S1 dari ITB. Kemudian dia melanjutkan master programnya di Jepang juga, Ndro? Master di ITB. Oh, master di ITB. Kemudian baru lanjut PhD ke Shibaura Institute of Technology. Yes. Boleh cerita, ntar deh, sebelum cerita, kita Rina Permatasari. Halo Karina. Ini gue dulu sama Sandro, sama Rina, gue satu band.
Dan di antara kita nggak ada yang tahu, semuanya akan study abroad atau kayak gimana. Dia lagi loh. Dia lagi. Dia lagi, makanya. Rina mana nih Rina? Mukanya gue belum bisa lihat muka Rina. Udah keluar belum? Rina. Halo Rina. Baru potong rambut ya? Rina gimana S1 jurusan mana nih, gue nggak bisa lihat. Jurusan apa? Digital marketing ya. Jadi S1-nya marketing, S2 digital marketing. Pernah kerja di Ogilvy. Stefano. Bang Stefano terakhir ketemu dia masih guru sekolah minggu. Sekarang dia udah LSI. LSI ini bagi yang belum tahu adalah salah satu universitas dengan QS World Ranking tertinggi. Jadi ini adalah salah satu universitas yang dikenal susah masuk, sekelas dengan Harvard, Yale, Columbia. Ini Bang Stefano mana nih mukanya nih? Enggak lah, enggak sampai segitunya kok. Ini Bang Stefano merendah. Bisa, kemarin gue lihat CV lo, Steph, IELTS-nya 8,5. Gue kira gue 7, gue udah pinter. Ternyata IELTS lo 8,5. Lo jenius, lo makan apa sih? Di fotonya yang paling menarik lah, yang pakai kacamata hitam sendiri lah. Ada Bang Aquino Adolfo. Halo. Dia lagi. Kin. Hai. Video dong. Bentar. Wait, lagi di mana nih? Di rumah. Oh, di rumah. Nggak di Senopati? Enggak. Jadi Bang Aquino ini sekarang sedang menjalankan usaha. Kemarin dia dengan teman-temannya, dia sudah bikin namanya, coba lihat nama ini terakhir ya. Halo Kak Ruby. Kak Ruby gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngurusin bayi. Oh, udah punya baby? Iya, udah lahiran kan 2 bulan yang lalu. Oh, selamat ya. Boru apa laki-laki? Boru Pasar Ibu. Oh, Boru Pasar Ibu. Boru Niraja ya. Jadi ya memang Kak Ruby ini dari dulu salah satu orang yang paling asik, dan gue juga ternyata begitu ngeliat Kak Ruby ini content creator ya Kak? Iya, nyambi sih. Nyambi ya. Memberikan tanggapan lah tentang konten masih dari jemaat kita juga. Nah, ini pertama dari Olive. Bisa dilihat followersnya berapa? Nah, followersnya 75.100. Nah, gue mau bandingin Olive sama Jessica Bunga. Ada nggak? Satu lagi mana? Nah, Jessica Bunga followersnya 85.000. Ini dua-duanya fenomenal. Yang satu Olive memang dua-duanya penyanyi. Olive dia terkenal dari Indonesian Idol. Kalau Jessica Bunga ini dari TikTok. Nah, mungkin yang kita coba buka satu konten Jessica. Bang Gerald ya untuk ice breaking kali ini. Oke, Abang Kakak, Abang Inang, dan semuanya yang hadir di sini. Jadi sistem dari ice breaking kita kali ini namanya adalah apa namanya nih? Menggambar bebas. Nah, jadi akan dibacakan soal-soal. Jadi partisipan nanti bisa menggambar sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi nanti akan dikasih clue-nya di soalnya, misalnya hewan ini adalah hewan bla 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 bla. Nanti partisipan bisa menggambar di whiteboard ini, siapa yang paling mendekati, siapa yang benar, itu yang yang menang, yang dapat poin. Nanti akan ada hadiah, akan ada hadiah nggak nih, Bang Niko? Oh, nggak ada hadiahnya, kata Bang Niko, jangan dulu. Nggak apa-apa. Oke, siap? Udah ada yang join? Udah banyak yang join? Udah ada berapa?
Oke, soal pertama ya. Soal pertama adalah hewan yang merayap dan melata. Silakan digambar. Ayo digambar hewannya. Sekaligus menutup Think and Talk About Future. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Sandro, Rina, Stefano, Kino, Karubi, sukses-sukses terus, sehat-sehat terus lagi COVID kayak gini ya. Oke, gue minta tolong kalau boleh kalian kasih personal information kalian kira-kira yang bersedia di kontak. Boleh akun Instagram atau boleh nomor handphone, nomor WA, masing-masing pilih salah satu aja. Mau dua-duanya juga boleh. Karena ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan kayaknya yang akan ditanya-tanyakan sama ini ya, sama anak-anak remaja, anak-anak Naposo juga. Oke, sekian sesi kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Lala. Mudah-mudahan responnya baik, sehat-sehat semua. Dari Tulus ada mau ngomong, Lus? Iya, di sini aja nih. Ya, ini ketua Parheon kita yang mewujudkan acara ini. Tepuk tangan lu buat Tulus. Nyala. Ngomong aja. Oke. Terima kasih sebelumnya ke abang-abang, kakak-kakak ya yang ada di luar telah mengupayakan waktunya. Kan kita agak beda selisih jam, tapi abang dan kakak ini mau gitu datang ke rangkaian Sertifikat di dikirim, Sabtu hari ini kan. Jadi aku mewakili dari panitia dan sekaligus jajaran pengurus Naposo, semua Naposo mengucapkan terima kasih ke abang dan kakak. Kiranya sukses selalu Kak ya, sehat, abang dan kakak semua. Sertifikat mungkin kami menyusul ya, soft copy nanti dikoordinasikan ke seksi acara atau kontak. Terima kasih untuk juga semua partisipan Amang Inang. Aku juga mengucapkan ibaratnya ya agenda ini sukses juga sih. Sebenarnya nggak diduga juga kita melibatkan semua unsur dari Naposo, baik yang dari luar atau dari manapun. Sampai jumpa di besok hari, ada pengumuman pemenang-pemenang di quiz competition, dan Tuhan Yesus memberkati. Oros. Dari ini. Jesus go ale aleku soarekusmu ale ale nasumuru dia
Yesus.